Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrul Fahroni. Saya mahasiswa Pendidikan Profesi Guru LPTK Universitas Negeri Surabaya. Mahasiswa kategori 1 angkatan kedua dalam jabatan yaitu Pendidikan Pancasila. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi buat kita semua. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini, Kamis, tanggal 30 November tahun 2023. Saat ini saya akan mempelajari pendidikan Pancasila di kelas 7 SMP IT Insan Mubarak untuk memenuhi uji kompetensi kinerja guru. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, fresh. Allahu Akbar, yes. Ya. Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah mempertemukan kita dalam pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 7 SMP IT Insan Mubarak. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari nanti akan mendapatkan wawasan, tentunya ilmu yang bermanfaat. Dan insya Allah kalian ini adalah penerus bangsa yang akan menciptakan penerus-penerus yang bisa mengharumkan nama bangsa yang go internasional. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, untuk memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan pada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca doa bersama. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Terima kasih Saudara Fatih. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya saya akan absen terlebih dahulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tidak ada? Ya, alhamdulillah tidak ada yang tidak hadir hari ini. Mudah-mudahan seterusnya kita diberikan kesehatan untuk bisa datang hadir ya ke sekolah
guna untuk menuntut ilmu. Ya, amin ya robbal alamin. Selanjutnya ya, untuk menyemangati pembelajaran kita hari ini, silakan teman-teman untuk berdiri. Kita akan menyanyikan lagu nasional Hari Merdeka. Siap? Ya, kita coba. Hitungan 1 sampai 3. Kita mulai. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Tangannya dikepalkan. Hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Teman-teman sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari pembelajaran mengenai tentang norma. Apa itu norma? Apa itu norma? Peraturan. Peraturan yang ada di dalam masyarakat. Ya, peraturan yang berada di dalam masyarakat. Minggu lalu kita sudah pelajari. Kemudian di dalam masyarakat tentunya norma itu terbagi menjadi 3. Menjadi 4. Mohon maaf. Ada 4. Ya. Yang pertama norma ya agama, yang kedua kesusilaan, yang ketiga sopanan, dan yang keempat norma hukum. Ya, jadi keempat itu dijadikan norma yang berlaku di masyarakat. Ya, mudah-mudahan di pembelajaran lalu kita sudah mempelajari dan hari ini kita mengingat kembali. Ya, untuk itu ya, untuk memahami pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai tentang hukum atau hukum yang ada di Indonesia atau yang dikenal dengan, ya, silakan Hubaib, apakah hukum dasar negara Indonesia? Ya, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, siapa yang mengesahkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Raya? Ya, panitia PPKI. Yang ketiga, ada berapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Akhir 37 pasal. 37 pasal. Jadi ini sebagai awalan supaya pembelajaran kita ini mengarah apa yang kita pelajari hari ini, gitu ya. Dan ini tujuan pembelajaran materi kita adalah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menghayati nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mendukung kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang keempat, mendemonstrasikan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran kita, di mana ketika kita ingin ke suatu tempat, tentunya kita harus mempunyai tujuan. Sama halnya dengan belajar. Belajar itu kita harus memiliki tujuan yang jelas. Ya, keempat ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, dalam pembelajaran kita saya akan menilai atau penilaian dalam asesmen penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Jadi ketiga penilaian ini akan saya nilai, ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk itu, sebelum
ke pembelajaran kita pada hari ini. Silakan saksikan video pembelajaran kita yang akan saya tampilkan. Perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi dalam bahasa Inggris Constitution, dalam bahasa Belanda Konstitusi, dalam bahasa Jerman Constitution, dalam bahasa Latin Constitution, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi terbagi menjadi dua, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah aturan-aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan satu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Konstitusi tidak tertulis disebut juga konvensi, yaitu kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Di dalam negara yang menganut paham demokrasi, Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khas, yaitu membatasi kekuasaan pemerintahan agar penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Negara Indonesia menganut paham konstitusionalisme sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Jibri Asidiki, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya. Dalam hierarki hukum, konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar. Merujuk buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jibri Asidiki disebutkan bahwa naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli 1945. Saat itu dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuan tentang lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jayadiningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Pada sidang tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. 2. Pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang, yakni pada tanggal 18 Agustus 1945.
Dalam persidangan PPKI tanggal 18 Agustus 1945 dihasilkan keputusan sebagai berikut. 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Menetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar naskah Piagam Jakarta dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Hasil sidang kedua sebagai berikut. 1. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan perumusan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Perubahan pasal 6 Undang-Undang Dasar yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. 4. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Terima kasih. Itulah sekelumit tentang sejarah perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ada yang bisa menyimpulkan satu? Silakan. Ya. Hati ya. Silakan. Sidang PPKI Iya. itu ada beberapa perubahan. Pertama itu kata mukadimah diganti jadi pembukaan. Yang kedua itu aturan tentang Presiden Indonesia yang harusnya menterinya beragama Islam dan Indonesia yang beragama Islam itu coret, jadi hanya Presiden itu hanya orang Indonesia. Iya. Terus sila pertama yang tadinya ketuhanan yang Maha Esa, yang ketuhanan atas syariat Islam jadi ketuhanan yang Maha Esa. Iya, terima kasih. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Ya, itu secara singkat sudah disampaikan oleh teman kita ya, Saudari Fatia. Selanjutnya silakan buka buku paket kalian. Di situ ada materi bab 2 ya, tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian nanti kalian akan tuliskan ya di lembar kertas ya warna hijau atau kuning ini ya, nanti dituliskan ya, kemudian nanti dituliskan secara singkat ya, jelas dan padat ya. Saya bagikan terlebih dahulu. Baik teman-teman kalian, ini hasil kerja kalian, hasil tugas kalian dibuat ya melalui post-it, yaitu di sebuah kertas ya, yang menyimpulkan ya materi apa yang kita pelajari hari ini ya. Ini mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita. Ya, untuk itu selanjutnya kita berdiri terlebih dahulu. Kita lakukan pemanasan ice breaking terlebih dahulu. Ya, nanti kalau saya bilang pagi, tepuk tangannya 1. Kalau saya bilang siang, 2. Kalau saya bilang malam, ya
Kita tes ya. 1, 2, 3. Pagi, pagi, siang, pagi, malam. Sekali lagi. Pagi, siang, pagi, siang, malam. Siang, siang, pagi, malam. Ya, terima kasih. Setelah ini kita akan bentuk kelompok ya. Akan kita bagi kelompoknya. Untuk yang akhwat kita bagi kelompok 2 terdiri dari 3 orang. Yang untuk ikhwan ya terdiri dari 4 orang. Ya, silakan diambil. Jangan dibuka terlebih dahulu. Jangan dibuka terlebih dahulu. Silakan jangan dibuka terlebih dahulu. Ya. Jangan dibuka dulu. Silakan. Ya, satu lagi siapa? Belum. Siapa yang belum? Oh, kosong. Baik. Ya, nanti kalau saya bilang buka, kelompok ayam bilang kukuruyuk, kelompok kucing bilang meow, kelompok burung bilang kiu kiu cukurukuk. Ya. Kemudian kalau kucing tadi ya meow, kemudian yang terakhir adalah bebek, kwek 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 kwek. Ya. Jadi nanti saya hitung sampai 3. Ya, 1, 2, 3. Silakan ucapkan. Ya, sekarang buat kelompok yang sudah mendapatkan timnya. Langsung bentuk kelompoknya. Ya. Langsung bentuk kelompok 3 orang untuk akhwat, 4 orang untuk ikhwan. Silakan. Langsung bergabung. Langsung bergabung. Ya, sudah menemukan kelompoknya? Sudah menemukan kelompoknya? Halo? Sudah, ya. Petunjuknya silakan dilihat. Ya, petunjuk lembar kerja peserta didiknya. Silakan dilihat terlebih dahulu. Apa di situ perintahnya? Ya, silakan. Ya, perhatikan perintahnya. Yang pertama, baca bersama-sama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada di buku paket kalian. Silakan dibuka ya pembukaan Undang-Undang Dasar. Ya. Kemudian di sana tertulis kata adil dan makmur. Ya. Di situ ada kata adil dan makmur. Kemudian diskusikan dengan kelompok kalian. Yang pertama, menurut kalian masyarakat yang adil makmur itu seperti apa? Yang kedua, buat gambar di kertas besar menggunakan spidol atau alat tulis lainnya kehidupan yang adil dan makmur. Ya. Yang keempat, hasil pengolahan informasi disajikan dalam bentuk poster. Ya. Ini saya siapkan kertasnya, kalian akan buat poster mengenai tentang adil dan makmur. Ya, silakan dikerjakan. Simpel aja, simpel.
teman-teman sekalian sudah selesai mengerjakan lembar kerja siswanya. Untuk itu maju ke depan kelompok burung, silakan maju. Hanoi pinggir, kau ya. Hanoi pinggir. Pinggir. Ini di pinggir. Kau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, apa sih ini? Kita dari kelompok burung ingin menampilkan poster tentang adil dan makmur. Wir, apa Ti? Tahu nggak adil dan makmur itu apa? Gak tahu Dul, emang apa itu? Kalau makmur itu hidup sejahtera. Oh gitu Dul. Kalau adil? Adil adalah perilaku yang sama. Oh gitu, makasih ya Siti. Ya sama-sama Abdul. Iya. Selanjutnya kelompok ayam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kokok ini menampilkan poster tentang adil dan makmur. Abdul berkata, kok kamu nggak adil sih Siti? Siti menjawab, maksudnya apa ya Abdul? Adil itu apa sih? Ajis berkata, adil itu bersikap adil sesama manusia. Makmur itu apa? Aziz menjawab, makmur itu tidak ada masalah. Oke. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok bebek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bebek yang akan memastikan adil dan makmur. Apa itu adil? Adil adalah sesuatu yang memberikan dengan sama rata atau sama. Makmur adalah keadaban, ekonomi sejahtera, keuntungan. Sekian dari kelompok bebek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kelompok terakhir, ayo kelompok kucing. Dan siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kucing ingin mempresentasikan tentang adil dan makmur. Adil itu adalah sama rata. Jika tidak sama rata, maka akan berantem seperti ini. Bukan yang mendapatkan keadilan, malah mendapatkan kematian. Makmur itu kita sejahtera atau mendapatkan banyaknya duit ataupun bercukupan. Dah. Sekian dari kami. Ada yang mau berpendapat? Tidak ada? Ya, kita lihat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman sekalian, demikianlah pemaparan masing-masing kelompok yang sudah dijelaskan secara rinci apa itu adil dan perilakunya bagaimana, ya, digambarkan dalam bentuk poster, dan makmur itu seperti apa. Ya, untuk pembahasan tadi kita sudah pelajari semuanya. Mari sama-sama kita menyimpulkan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Ya, dalam perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, ya, di sini disebutkan konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Kemudian perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada sidang kedua tanggal 10 sampai 16 Juli 1945, BPUPKI membentuk panitia-panitia kecil antara lain Panitia Hukum Dasar, Panitia Pembelaan Tanah Air, dan Panitia Ekonomi dan Keuangan. Selanjutnya, Panitia Hukum Dasar membentuk panitia perancang undang-undang untuk merancang isi undang-undang dasar. Tujuan panitia dibentuk adalah untuk merancang undang-undang dasar, ya. Lalu pengesahan Undang-Undang Dasar, ya, Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan. Soekarno kemudian diangkat sebagai ketua. Selanjutnya dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dikenal dengan PPKI. Lalu dua tugas PPKI, yang pertama meresmikan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, melanjutkan hasil kerja BPUPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI menggelar sidang pertamanya. Salah satu agenda acaranya yaitu menetapkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar. Lalu Undang-Undang Dasar 1945 disahkan melalui dua tahap. Pengesahan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan yang kedua pengesahan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Lalu secara lengkap Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Ya, silakan ekspresikan wajah-wajah kalian dalam pembelajaran kita hari ini. Ya, ada senang, apakah sedih, jatuh cinta, atau patah hati, ya, itu, ya. Mudah-mudahan apa yang kalian rasakan dalam pembelajaran ini bisa membuat kalian tentunya senang dan jatuh cinta. Tidak ada yang sedih dan tidak ada yang patah hati. Oke, saya ingin bertanya terlebih dahulu sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini. Pertanyaan pertama,
pada bagian mana dari materi perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dirasa kurang dipahami? Ya, silakan Zaki. Nama-nama anggota ya BPPKI ya atau anggota PPKI yang sulit dihafalkan atau yang sulit dipahami. Kemudian yang kedua, apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar pada materi ini? Aca. Ya, mencari sumber-sumber di perpustakaan maupun buku-buku yang bisa memberikan tambahan ilmu. Ketiga, kepada siapa kalian meminta bantuan untuk lebih paham? Silakan. Sakib, silakan. Pada musyrif yang di asrama maupun guru yang di sekolah ya. Terima kasih. Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Mudah-mudahan pembelajaran kita ini akan mendapatkan manfaat. Amin ya robbal alamin. Untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Mari kita membaca lafaz hamdalah dan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Terima kasih saudara Fatih. Ya, untuk itu sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita gaungkan yal-yal SMPIT Insan Mubarak. SMPIT Insan Mubarak. Yes, we can. Takbir. Allah Akbar. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.